Limbah ya. Nanti kalau saya bekerja dengan komunikasi dengan teman-teman di dunia usaha, yang dimanakan limbah adalah B3, bebas, bau, dan bahan berbahaya. Bahan bebas bau dan berbahaya. Kuwi nang Jakarta kabeh yang ngirim ya sak yang kelompok semua ngono ya. disertifikasi oleh Koncone sik restu. Bahwasanya ini limbah atau tidak. Nah, Dewe-dewe. yuk kita mencoba. Boleh enggak? Oh, neng kok Boleh enggak? Nek restu dadi ngurusin kono dhewe. Feses urin itu kita anggap produk samping, organik. Artinya apa? Ya enggak samping lah. Produk belakang kalau sapi ya. Produk samping. Tapi di belakang. Nah, kita setiap hari ngamati di belakang sapi, benar enggak? Biasanya nggak pirang ton mbak nyeneng sekalian angkot. Amati lah pokok sapi. Kalau nggak diamati bawah sapi ya gimana? Ada tanda-tanda sapi birahi kan begitu. Sehingga di belakang itu diamati. Artinya apa? Yuk kita sama-sama. Produk samping ini adalah nanti harapannya memberikan sebuah nilai ekonomi yang bisa dipadukan konsepnya tadi, gerakan genta yang konsepnya pertanian terpadu. Yuk kita lihat potensinya itu ya kalau bahan organik juga tidak sedikit tergantung jumlah kita memberikan pakannya. Kalau sapi antara 10 sampai 30 kilo, percaya saja, kalau nggak percaya nimbang di rumah. Tapi potensi limbah organiknya, bahan produk samping retongnya sekitar 10 sampai 30. Kalau di nilai rupiah ada yang jual sekilo 500. Nggak ada, nggak ada yang jual, nggak ada yang beli juga. Tapi ketika ada organik, berapa harganya? 1.000. Nggak ada yang membeli. Contohnya Petroganik. Dulu harganya 500. Nggak ada yang beli, betul? Sekarang harganya 1.000. Ada yang beli? Enggak. Sekarang ada Feses. Ada yang beli? Sangkut Jakarta, sangkut ada. Tanya petani di daerah pegunungan, daerah Temanggung sana. Dia beli mereka barang. Dari mana? Ya dari kawasan. Nah, untuk tadi sapi bisa beranak ya harus kita punya paket begini. Ini yang menentukan kualitas feses tadi yang tadi disampaikan Prof tadi ya. Kalau pakannya sapi ya harus punya rumput, punya legum. Kalau harus hanya berpikir jalan padi, harus pakai konsentrat. Kalau pengen keluar pedetnya setelah dikawinkan kan gitu. Jadi ini hukumnya wajib kalau ada jerami, kalau bisa ada konsentrat. Kalau ada rumput, ada legum, ini untuk pembibitan sudah. Hari ini ada yang hilang di sekitar sini, yang belum dimanfaatkan. Salah satunya adalah dulu ada tanaman yang sangat hebat, pakar, ini namanya tanaman tidak boleh. Apa Pak Re? Kelor, ya. Saya percaya barangkali tanaman kelor itu pun di ibu-ibu nggak pernah nyayur nih. Nggak di sisa itu kan nggak bisa tubuh. Pernah? Setiap hari? Enggak. Sementara ini ada lumbung pakan, lumbung protein, lumbung mineral. Kalau nggak percaya buka di YouTube. Manfaat kelor. Harganya kalau di Shopee atau di harganya per kilo sekitar liput tepungnya macam-macam. Artinya potensi yang hilang, tapi kita sendiri nggak tahu. Ternyata ada potensinya. Pengganti bekatul untuk pakan bagus. Ini yang hilang. Gimana kedepannya bisa? Oke, lanjut ini untuk saja. Nah, bagus sekalian. Bapak saya kira pernah, Ibu saya pernah, teman-teman itu pernah menyampaikan mikroorganisme lokal, POL. Sampai di Bintek juga pakai anggaran APBN, APBD, pakai anggaran LSM juga. Ini gimana cara membuatnya mall? Sebetulnya di bahan organik di dalam perut sapi ini sudah banyak tersedia yang sudah teridentifikasi. Ada bakteri yang merombak serat, ada bakteri yang merombak protein, ada bakteri penghasil gas, biogas, macam-macam. Ini jumlahnya tidak sedikit, jenisnya banyak, jumlahnya sangat banyak. Sesuai dengan kalau kita beli E4 itu ada 10 pangkat 7 per mili.
ini lebih dari situ. Sing Isi peserta perut sewu sapi, ya rentok ya. isi rumen, Rentok nyenan. dan sebagian sudah dibelajarkan pada kita semua membuat mal dari isi rumen. Betul ya? Betul? Yang menyampaikan siapa? Pasti penyuluh atau narasumber yang lain. Kita sudah punya ya. Sehingga ini menjadi dasar nanti mengolah bahan organik untuk menurunkan apa? Nanti tadi datanya Ibu sangat menarik sekali. Lanjut. Ini ketutup enggak ya? Produk samping ya, bahan samping ada feses, ada urin, ada sisa pakan. Dan kadang-kadang kalau kita terlalu ini kita masukkan ke dapur. Lanjut saja Pak Eko. Datanya sama ya. Semakin pakannya semakin bagus, kandungan hara di dalam limbah itu semakin bagus, NPK-nya gitu. Ini sama data yang saya sampaikan. Tetapi ini data-data ini belum mencukupi ya. Seperti ini, CN rasionya masih tinggi. Nanti sampaikan berapa sih standar minimal harus dibuat pupuk itu kenapa? Oh, CN rasionya masih tinggi banget sehingga difermentasi. Jadi yang paling karena kerbau itu makanya 90% itu jerami. Kalau jerami ya seratnya tinggi, CN rasionya tinggi, N-nya rendah, ya resikonya kualitasnya dia harus makan banyak gitu. Lanjut, mungkin gue ngarep kuwi ngarepan. Sama juga ini sebelum dikomposkan, CN rasionya tinggi, sangat ini. Nah, ini pun apa ya? Kita harus merubah strategi gimana? Ya, itu melayani warganya. Standar minimalnya berapa? Oh, ternyata melayani warganya juga sudah memenuhi standar. Oke, lanjut. Berikutnya Pak Eko, yang enggak anu. Nah, kita sering dikasihkan informasi kalau pupuk organik itu harus standarnya, pemerintah sudah ngatur. Kalau pemerintah ngatur itu harapannya bisa nggak kita memenuhi standar pupuk organik, baik itu pupuk organik padat, pupuk organik cair. Tapi Pak sekalian, pengalaman laboratorium saya di BPTB, staf saya namanya Pak Widada itu sudah lebih dari 20 tahun menganalisis pupuk organik cair yang dihasilkan oleh kelompok tani hasil pendidikan fintech ini belum memenuhi standar. Saya tidak tahu ada fenomena apa sehingga saya baru pertama kalau pupuk organik cair itu CNRC organiknya rendah, untuk 2 sampai 6 aja nggak memenuhi. Pupuknya nyenan iso dapatkan ya NPK kan totalnya total NPK 3 sampai 6 itu hanya 6 susah, harus ada sehingga kita memetakan kalau degradasi kotoran sapi atau limbah organik atau bahan hasil samping bahan organik itu saya kira itu mudah bisa. Lanjut. Nah, standar mutu ya, kalau itu punya usaha kita sudah punya standar mutu pupuk organik padat SNI yang standar Indonesia konsumen kita dan juga melindungi impor mengadop semacam ini. Baik, saya nggak baca bicara ini dan jelas sekarang grup pupuk organik aja sekarang harus ada standarnya. Karena apa? Banyak sumber-sumber pupuk organik yang tidak, artinya apa? Konsumen itu terlindungi, jaminan mutu itu terlindungi. Lanjut. Nah, ini cara berpikirnya ya. Tadi saya sampaikan konsep pengolahan bahan organik itu bagaimana perbaikan sifat fisik tanah, kimia tanah, konservasi sifat biologi tanah, yang semua itu harapannya jadi sebuah siklus. Kalau bisa kesuburan itu basisnya adalah kesuburan yang berbasis bahan organik, yang di situ sebagai salah satu sebagai tempat habitatnya, ekosistemnya mall tadi, ya. Di dalam perut sapi itu ada mall. Tadi banyak macamnya. Kalau bisa di lahan kita itu banyak variasi mikrobia, baik itu bakteri, kapang, atau yeast, atau yang lainnya. Yang situ akan berinteraksi, saling
memanfaatkan potensi yang ada. Lanjut. Nah, filosofinya sekalian, ini yang penting ya kalau mengolah pupuk organik itu sebetulnya bahan baku. C-nya semakin tinggi semakin susah, itu aja prinsipnya. Sehingga untuk menurunkan karbon organik, C organiknya harus butuh waktu. Yang kedua, biasanya ditambahi biodekomposer atau mol. Sumber karbon ditambahi mungkin molases atau tetes atau pekatul, kadang ditambahi. Kalau dulu teori ketika muncul pertama kali Stardek itu tambahi urea 0,25%, kan gitu. Sama siapa itu? Kondisi air, jadi membuat organik padat itu kalau terlalu jemek ya ora dadi, terlalu kering ya ora dadi. Standarnya berapa? Oh, sekitar kira-kira 40-50%, udah atur pH-nya sehingga biar pH diaerasi, diaduk. Suhunya gimana? Suhunya kalau bisa sampai kemelusan gitu. Pengkayaan nutri lain, packaging dan lain-lain, ini sudah. Lanjut. Ini feses menjadi organik, nggak perlu teorinya tadi saya sampaikan, lanjut saja. Nah, ini contoh-contoh, ini tingkat kematangan Bapak sekalian. Jadi semakin warna semakin ke arah hitam semakin bagus. Itu teori biodegradasi, teori pengkomposan yang sampai pada titik akhir di proses pengkomposan terjadinya humus atau asam humat. Yang sekarang asam humat itu per kilo harganya kurang lebih 75 sampai 80 ribu. Itu intisarinya pupuk organik asam humat. Nanti Pak Yayang lebih tahu. Sekarang sudah dijual asam humat. Biasanya asam humat itu diekstrak dari rawa, tanah-tanah rawa, atau ada apa? Tanah enceng gondok itu di bagian, kalau bisa diekstrak. Intisari pupuk organik itu enceng gondok kan ngomongan kaya. Ya. Lulusan. Artinya apa itu? Kami di kantor 2 bulan. 2 bulan. Sama dari ya. Bagus warnanya emas. Kalau berlubur kita lanjut saja. Kematangan, pupuk cair yang nggak perlu saya lakukan ya. Ini udah biasa. Prinsipnya, ini yuk kita hitung-hitungan. Kita hitung-hitungan. Setiap hari sapi kita kalau hidup kira-kira antara ya 10 sampai 15 liter. Kalau kita mau nampung. Sekarang ada yang binaan saya, anak-anak muda itu sampai Pak, saya saat ini ada 20.000 liter pupuk cair dari urin apa saja. Tapi juga belum memenuhi. Berapa per liter? Desember, November. Artinya kalau kita lihat potensi, tapi kita kan yang dulu, kita ada uang 10.000. Saya ingin tahu berapa harga pupuk cair dikasih tanaman merah pupuk yang standar. Rombongan mamang saya. POC. Yang lain sebetulnya kalau harganya 1.000, kita bisa buat harganya 20.000. Yang standar ya, yang kalau hanya nggak standar fermentasi, karena ada bahan-bahan lain. Artinya apa? Ini potensi yang bisa kita makan, baik makan daun yang ada di kebun, legum, sumber N itu harus kita manfaatkan. Urusan mengolah gini saya kira ini udah ada biasa ya. Saya nyampe menunjukkan saja. Ketika pupuk cair kita butuh, baik itu yang diperlukan, bayang 4 aja sudah pupuk cair boyat. Itu harganya 15.000 per. Gimana teknologinya?
E4 itu kalau yang untuk ternak itu isinya hanya Saccharomyces cerevisiae yang warnanya merah ya. Kalau yang kuning itu ada BR yang di situ ada pangkat berapa gitu. Ini 15.000. Mau sampai 50.000. Nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Diakali. Yang notabene kepentingan sendiri gitu. Kepentingan sendiri. Apa kita jadi konsumen? Kalau bisa jadi produsen diterapkan di lahan kita ya. Cara ngolahnya enggak kita diskusi. Untuk biogas ini juga udah banyak program, ada yang jalan dan sebagian juga. Lanjut potensi, jadi ada seluri yang padatan, ada yang selara itu yang cair ya, yang sat, yang padatan. Bagus banget karena apa, yang padat itu udah humusisasinya terjadinya karena itu udah ngapung gitu. Nah, bagi potensi untuk pupuk cair. Lanjut. Yang padat selat bisa untuk ternak cacing. Cacing hari ini harganya kurang lebih 5 sampai 27.000. Saya tahu. Cacing apa sekarang yang baru tren itu. Nah, kita hanya silakan pakan saja. Dan ini potensi kalau cacing kuatlah nanti kurang petulinganmu mati. Ya. Iya. Lainnya, saya nggak pernah, tapi saya tahu prinsip ini gampang. Oke, lanjut. Nah, sampai sampaikan Profesor. Jadi adalah biocat. Sana ngukur ngepul. Kita punya dulu punya biocat. Ini potensi yang tidak di itu ya pemasaran. Itu pada yang paling saatnya saja. Jadi sarjana pemasaran dari daerah enten ya Pak. Intinya nanti bisa cerita. Pemanfaatan dulu bawang merah buat bibit. Bawang merah tadinya stres juga karena kena muler, dan kemarin udah kasih, ternyata yang A ini yang tidak dikasih arang, ini yang dikasih arang. Bentuk dan per rumpun ya, per 5 rumpun. Ini sedang kemarin Dr. Vivi saya aplikasikan dalam lebih luas. Lanjut. Nah, ada dua hal ya saya punya kalau biocat itu. Tadi saya punya potensi kurang lebih 6 ton. Yang butuh hubungi saya, ambil sendiri. Bayar sendiri tapi. Sekarang di kantor stok berapa ton Pak Eko? Ton, 2,5 ton. Ambil di kantor. Saya punya biocat, sumbernya dari perusahaan. Terus yang kedua, biocat aja dipakai. Bagus tadi bawang merah. Selat itu susu sebetulnya ini. Selat susu dari SGM. Di UGM ada, di KP 4 ya, Prof. KP 4 ya sudah ngambil juga. Untuk masuk tidak mudah, tapi alhamdulillah hari kemarin staf saya 2 ton. Sekarang ada. Coba di samping. Coba nanti kalau bagus, nanti kolaborasi dengan itu nanti kalau sudah berhasil kan itu. Lanjut. Saya memformulasi aja biocat sederhana, jadi nggak usah susah-susah. Enggak. Lanjut. Ini saya tanam awal Oktober karena
pada kegiatan di Jogja ini ditanam di awal. Ini kira-kira umur 10 hari. Lanjut. Biocat dengan selat. Ini kondisi kemarin. Sudah bunganya sudah ada, difoto, diambil tanggal 14, barang fisiknya sekarang ada di kantor. Jadi nggak hanya 2 saat juga biocat tanpa ada bisa. Moga-moga nanti bisa. Satu untuk agro, ini saya berikan jaminan karena kami melakukan di kantor. Berikan jaminan pada saat ini cabai ini moga-moga nggak sampai sebulan. Ini kalau tanggal bulan, tanamannya 1,5 bulan. Kok bisa? Pasti ada fenomena. Tadi ada Prof yang nanti bisa jelaskan. Kalau saya nggak bisa di biocat itu ada apa? Pori-pori. Kalau susu, isi susunya udah tahu saya. Kalau limbah susu, itu yang dipakai keju, tapi cairannya sampai sekarang saya punya potensi kurang lebih liter per hari. Bukan punya. Saya bingung juga mau diapakan. Kalau yang tertarik nanti bisa kita belajar sama-sama. Nah ini juga pada tanaman tomat ini 10 hari. Terus yang lanjut saja Pak Eko biar ini sudah berbuah. Sebelum tadi tomatnya tadi. Nah ada buahnya juga. Cuman ini posisi daunnya belum si ting dan keriting dan lain-lain. Saja ini terong ini 5-10 hari sayang tanggalnya ya biocat dan selang. Nah 14 kemarin lanjut Pak Eko. Nah,